warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi pada materi pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman perkebunan. Pada materi dasar-dasar budidaya tanaman perkebunan kali ini, kita membahas mengenai persyaratan tumbuh. Menerapkan persyaratan tumbuh. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman antara lain: 1. Faktor iklim, diantaranya adalah cahaya matahari yang berperan penting untuk fotosintesis, suhu, dan keadaan udara, yaitu berupa kelembaban udara, presipitasi, dan angin. 2. Faktor medium tumbuh adalah tanah. Fungsi tanah bagi tanaman adalah sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran, penyedia kebutuhan primer, yaitu air, udara, dan unsur hara. Kemudian yang ketiga, penyedia kebutuhan sekunder, yaitu berupa hormon, antibiotik, vitamin, dan lain-lain. B. Air tanah. Air tanah berperan penting sebagai pelarut hara dan mengangkut hasil fotosintesis dari akar, dari daun menuju ke seluruh jaringan tanaman. 3. Faktor biologis, yaitu berupa organisme bermanfaat dan tidak bermanfaat. Unsur klimat. Iklim adalah rata-rata keadaan cuaca pada daerah yang luas dan dalam waktu yang lama, yaitu terjadinya perubahan iklim ini biasanya sekitar 30 tahunan. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dan pada waktu yang singkat atau tertentu. Nah, unsur-unsur iklim ini meliputi radiasi matahari, suhu, kelembaban udara, tekanan udara, awan, presipitasi, evaporasi, dan angin. Peranan unsur-unsur iklim tadi bagi tanaman adalah cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Kemudian, cahaya matahari juga berperan penting dalam proses fotosintesis tanaman yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Perhatikan rumus kimia dari fotosintesis. 6CO2 tambah 6H2O dengan bantuan cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil kemudian akan dirubah menjadi C6H12O6 tambah 6O2. Perhatikan gambar. Di sini daun tanaman akan menangkap sinar matahari dan dengan bantuan klorofil maka karbon dioksida dan air yang diserap oleh tanaman akan dirubah menjadi karbohidrat dan oksigen. Sedangkan oksigen akan dilepaskan kembali ke udara dan karbohidrat akan dimanfaatkan oleh tanaman disimpan ke dalam bagian-bagian tanaman. Peranan cahaya matahari bagi pertumbuhan tanaman. Perhatikan reaksi kimia fotosintesis, yaitu ingat kembali 6CO2 tambah 12H2O tambah cahaya menjadi C6H12O6 tambah 6O2 tambah 6H2O. Di sini tanaman akan menerima cahaya matahari dan menyerap karbon dioksida, kemudian tanaman akan melepaskan kembali oksigen ke udara bebas. Sementara buah menghasilkan C6H12O6 yang berupa glukosa dan akar menyerap air. Nah, bisa diperhatikan di sini
Yang pertama, air diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian dibawa ke seluruh tubuh oleh pembuluh xilem. Perhatikan, akar akan menyerap air dan mentranslokasikannya ke seluruh jaringan tubuh tanaman melalui pembuluh xilem atau pembuluh angkut. Kemudian karbon dioksida diperoleh dari udara dan diserap melalui stomata. Ingat, stomata adalah mulut daun. Kemudian cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimia memproduksi gula atau glukosa. Setelah itu, dari hasil fotosintesis ini, kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernapas, berkembang biak, tumbuh, dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan. Nah, cadangan makanan ini disimpan bisa saja berbentuk glukosa ataupun karbohidrat yang disimpan pada bagian-bagian tertentu seperti batang, umbi, buah, biji dari tanaman tersebut. Radiasi matahari. 3 faktor cahaya yang penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah: 1. Intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini berkaitan dengan keadaan di mana cahaya berada dalam jumlah yang memungkinkan tanaman untuk berfotosintesis. 2. Kualitas cahaya. Merujuk pada komposisi panjang gelombang yang dapat mempengaruhi tanaman untuk melangsungkan metabolisme, terutama fotosintesis. Kualitas cahaya mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman. 3. Fotoperiodisitas adalah lama waktu yang memicu terjadinya fotosintesis. Pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Berdasarkan kebutuhannya akan intensitas cahaya optimum, tanaman dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, tanaman hari pendek. Nah, di mana tanaman ini membutuhkan naungan agar dapat berkembang biak dan tumbuh dengan baik. Contohnya adalah anggrek, tanaman hias seperti anthurium, temu-temuan, misalnya kunyit, jahe, lengkuas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tanaman hari sedang. Tanaman ini membutuhkan setengah naungan atau dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada kondisi yang sedikit teduh. Contoh adalah temu-temuan, kopi, kakao, dan lain-lain. Ketiga, tanaman hari panjang adalah tanaman yang membutuhkan intensitas cahaya matahari tinggi. Nah, tanaman ini tidak bisa hidup pada kondisi yang ternaungi atau tidak bisa berkembang dan tumbuh dengan baik pada kondisi yang ternaungi. Contohnya adalah jagung, karet, kelapa, dan lain-lain. Yang keempat adalah tanaman yang dapat tumbuh dengan segala kondisi intensitas cahaya matahari. Nah, tanaman ini dapat tumbuh dimanapun mereka berada. Contohnya bisa saja adalah jenis tanaman sayuran seperti sawi, seledri, dan lain-lain. Nah, tanaman jika kekurangan cahaya matahari akan mengalami suatu kondisi yang disebut dengan istilah etiolasi. Nah, etiolasi ini adalah kondisi di mana tanaman tumbuh pada kondisi kekurangan cahaya matahari dengan ciri berwarna pucat, batang memanjang, dan lemah. Perhatikan gambar. Yang di sebelah ini adalah jenis tanaman sawi yang tumbuh pada kondisi cukup cahaya matahari. Sementara yang bagian ini adalah kondisi bibit yang tumbuh pada kondisi kurang cahaya matahari, akan terjadi pemanjangan batang, kemudian berwarna pucat dan lemah.
Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman. Suhu adalah derajat panas atau dingin yang diukur berdasarkan skala tertentu dengan menggunakan berbagai tipe termometer. Berdasarkan kebutuhan kisaran suhunya, tanaman digolongkan atas. Yang pertama, tanaman daerah dingin atau subtropis, yaitu tanaman yang memberikan hasil maksimum pada kisaran suhu relatif rendah. Nah, tanaman ini hanya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada kondisi iklim dingin. Kemudian yang kedua adalah tanaman daerah panas atau tropis, yaitu tanaman yang memberikan hasil maksimum pada suhu yang relatif tinggi. Nah, pengaruh peningkatan suhu terhadap tanaman adalah apabila suhu tinggi, maka akan terjadi peningkatan evapotranspirasi. Ingat, evapotranspirasi adalah penguapan yang terjadi melalui permukaan tanaman dan tanah. Kemudian, apabila evapotranspirasi tinggi, maka secara otomatis kebutuhan air juga akan tinggi. Jika kebutuhan air sangat tinggi, apabila kekeringan, maka umur tanaman akan menjadi lebih pendek. Kemudian, produksi tanaman menjadi tidak optimal. Pengaruh suhu minimum terhadap tanaman. Pada suhu rendah atau minimum, pertumbuhan tanaman menjadi lambat bahkan terhenti karena kegiatan enzimatis dikendalikan oleh suhu. Pada umumnya, respirasi menurun dengan menurunnya suhu dan menjadi cepat bila suhu naik. Pada suhu yang amat rendah, respirasi terhenti dan biasanya diikuti pula dengan terhentinya fotosintesa. Pengaruh kelembaban udara terhadap pertumbuhan tanaman. Kelembaban udara adalah tingkat kebasahan udara karena dalam udara mengandung uap air. Kandungan uap air pada udara yang hangat lebih banyak dibanding dalam udara dingin. Pengaruh kelembaban udara terhadap tanaman adalah jika kelembaban relatif tinggi, maka akan menghambat transpirasi, sehingga mengurangi laju transportasi larutan zat hara dari tanah ke organ tanaman. Kemudian, kondisi yang potensial untuk timbulnya hama dan penyakit akan merugikan tanaman, karena kondisi yang lembab justru menjadi habitat yang baik bagi perkembangan hama dan penyakit. Nah, demikianlah materi pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman pada kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.